Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Saya juga sehat dan sukses selalu. Di videoku kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita mengatasi video-video kita di YouTube yang kena copyright ya, atau klaim hak cipta. Klaim hak cipta banyak macam ya, bisa juga dari audio, juga bisa dari video. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam klaim hak cipta. Jadi kalian yang kena klaim jangan keburu atau bingung ya. Sebelum kita lanjut menuju ke caranya, alangkah indahnya padamkan dulu punya saya. Tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa, tanpa kalian aku raiso opo-opo. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk pertama kita memahami klaim hak cipta dulu ya. Untuk pertama, misal kalian buka video dan kalian lihat di logo download ini ya. Jika logo download ini tidak bisa diunduh, berarti video ini kan klaim. Tapi di sini klaimnya banyak macam ya. Juga bisa yang bikin klaim ini yang punya channel. Tapi jika tombol downloadnya ini bisa di-download, berarti video tersebut tidak kena klaim ya. Cuman di klaim ini kita bisa cek atau pelajari lebih lanjut ya. Kalau kita cek di deskripsi video ini, jika kalian buka deskripsinya dan di deskripsi ini tidak ada lisensinya, berarti pendapatan dari video ini masih berbagi ya. Dan jika di deskripsi ada lisensinya tercantum kayak gini ya, berarti pendapatan ini masuk ke yang punya channel ini ya. Karena ini dia sudah izin dan dia udah mendaftarkan untuk lisensinya. Dan di sini cara kita mengatasi klaim hak cipta pada video kita, entah itu dari audio atau juga dari video. Kita cek saja langsung di YouTube Studio ya. Kita buka lewat browser. Kalau saya biasanya kan pakai Google Chrome. Kita masuk di YouTube Studio kita. Kita cek detailnya. Nah, di sini saya masuk di YouTube Studio saya ya. Ini langsung saya buka di halaman video-video saya. Nah, di sini kan ada klaim hak cipta. Cuman di sini kalau kita sudah monetisasi, di sini kan ada tulisan berbagi. Berarti klaim ini pas kita lihat di video YouTube-nya, di bagian tombol download-nya ini kosong. Cuman di bagian lisensi tidak ada ya. Jadi di sini ini tertera untuk video cover. Jadi masih bisa punya pendapatan. Dan di sini kita bisa cek dampaknya untuk channel kita ya. Kita cek detailnya, kita klik di bagian klaim hak cipta ini ya, kita klik. Lihat detail. Jadi di sini untuk kalian yang kena klaim hak cipta kayak gini, entah itu video atau audio, kalian fokus aja di sini ya. Ini kan ada dampak terhadap channel, tidak terkena dampak karena ini kan cuman klaim konten ID ya. Terkecuali kalau kita rel upload, maksudnya gini ya. Misal kita ambil videonya orang, tiba-tiba kita upload ulang di channel kita. Itu biasanya entar yang ngeklaim yang punya video ya. Karena kita sebagai kreator, jika video kita itu di rel upload orang, entar di bagian klaim hak cipta di channel kita ada pemberitahuan ya bahwa video kita telah dipakai. Cuman di sini kalau kita kena klaim hak cipta tapi tidak terkena dampak, karena ini kan klaim konten ID. Jadi untuk monetisasinya masih berbagi. Tapi jika di deskripsinya ada lisensi sudah tercantum di situ, di sini entar
dolarnya merah, kita tidak dapat apa-apa. Pendapatan yang kita hasilkan dari video ini larinya ke yang punya video atau audio itu ya, yang mencantumkan lisensinya itu. Dan di sini untuk kita mengatasi klaim konten ID ini ya, di sini kan ada pilih tindakan. Jadi di sini untuk kalian, misal video kalian yang kena klaim konten ID, kalian bisa atasi di sini ya. Klik saja pilih tindakan. Nah, di sini kan ada pangkas segmen, ganti lagu, bisukan audio lagu. Di sini kalau kita pilih pangkas segmen, berarti video kita yang kena klaim, misal video kita durasi 5 menit. Yang kena klaim itu sekitar 2 menit. Kalau kita pilih pangkas segmen, berarti yang 2 menit itu akan hilang ya. Tapi sebelum kalian mau perbaiki di sini, kalau video kalian sudah kalian isi kartu dan layar akhir, kalian hapus dulu untuk kartu dan layar akhir, baru kalian bisa perbaiki untuk di sini ya. Ini kalau untuk pangkas segmen berarti kita memotong video kita yang kena klaim. Dan untuk ganti lagu, berarti kalau kita kena klaim lagu atau audio ya, kita bisa ganti di sini. Misal kayak gini ya, kita klik saja, misal ganti lagu. Ini misal kita mau ganti lagu ya, yang warna merah ini kan yang kena klaim. Jadi kita bisa ganti lagu lewat sini ya. Ini kan banyak ini pihak YouTube-nya sudah menyediakan lagu-lagu no copyright. Tapi kalau lagu ini cover, saya biarkan ya. Tapi kalau untuk kalian yang video ngevlog, kalian isi audio, ternyata audionya kena klaim, kalian bisa ganti. Misalnya caranya ganti, kalian tinggal klik saja ini. Nah, ini kan sudah warna biru. Cuma di sini yang merahnya masih ada ya, kalian bisa tambahkan lagi. Kalian tinggal simpan kalau kalian mau ganti lagu. Dan kalau kalian mau bisukan audio, misal kalian yang kena dampaknya itu untuk audionya, kalian bisa klik di sini. Nah, jadi yang kena klaim ini ntar di menit 0.01 sampai 3.20 ini tidak ada suaranya, tapi masih ada videonya. Cuman ini saya biarkan saja ya, karena ini kan yang kena klaim ini kan lagu. Kalau saya potong-potong habis entek, tapi nggak apa-apa karena ini lagunya orang. Intinya masih punya pendapatan dari lagu ini atau video ini ya, masih berbagi hasil. Ya mungkin cukup dulu ya cara sederhana dari saya, caranya kita mengatasi klaim hak cipta atau klaim konten ID. Intinya kalian jangan panik, kalian bisa cek di sini ya, tidak terkena dampak. Kalau di sini aman, kita aman. Intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.